Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat selalu ya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tadi kan Ibu sudah mengirimkan link presensi di grup WhatsApp. Silahkan kalian presensi terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Mari kita belajar bersama-sama. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan Ibu berikut ini ya. Masalah sampah menjadi masalah yang umum di hadapan masyarakat, kota, atau daerah manapun. Berita berikut menyajikan upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi sampah. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar Rokep Al-Hudri menyatakan, GPS ini merupakan program pemerintah kota atau Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua. Jelasnya, Rokib berharap kedepannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun terhindar dari penyakit. Pungkasnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah di atas. Pertanyaan pertama, di mana lokasi daerah pada berita berikut? Pertanyaan kedua, apa masalah yang dihadapi? Pertanyaan ketiga, bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Pertanyaan keempat, mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Pertanyaan kelima, apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Selanjutnya, ayo berdiskusi. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Diskusikan dalam kelompokmu, lalu sampaikan hasilnya di depan kelompok-kelompok lain. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu organ pernapasan. Tahukah kamu, ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Iya, betul. Kita biasa menyebutnya dengan pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini gambar benda hasil daur ulang. Bagus-bagus sekali bukan? Tidak menyangka ya bahwa ini
Asalnya adalah dari seonggok sampah. Sekarang benda-benda ini terlihat cantik dan bisa digunakan kembali. Diskusikan pertanyaan berikut dalam bentuk diskusi panel bersama seluruh siswa dalam kelasmu. 1. Apa pendapatmu tentang mengenai pekerjaan sebagai pemulung? 2. Apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda daur ulang? 3. Bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? 4. Bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen, berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara atau distributor. Masih ingatkah kalian tentang kalimat penolakan? Iya, kalimat penolakan adalah kalimat yang menunjukkan tidak setuju, kurang sependapat, atau membantah dalam suatu hal. Kalimat penolakan disampaikan secara halus dan sopan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak, dapat ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain sebagainya. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Coba temukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, bahaslah bersama teman dan gurumu di kelas. Jadi, antara produsen, distributor, dan konsumen, mereka memiliki hubungan yang saling terikat erat dalam membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama.
Untuk membuat pakaian produsen, pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu, kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Begitu panjangnya proses produksi ini. Hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Apa akibatnya jika kita tidak menghargai kegiatan orang lain dalam usaha ekonomi? Diskusikan dengan keluargamu cara-cara menghargai jenis usaha pembuat benda-benda daur ulang. Sekian penjelasan dari Ibu. Apabila kurang jelas bisa langsung ditanyakan di grup WhatsApp atau bisa langsung ditanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.